سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا محمد يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا babun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman, tak berilmu, lajurlah sudah tentu. Ya salam salimna wal muslimin bin nabi akhir matinya sesat, dosanya sangat berat, Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Sebagai benang kusut, susah payah merenggut, biru menyesal takut. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi pintu seksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Ya siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa tetap detik dan masa. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi jahanam berkabar siang malam, menunggu dan mengancam siksaan sangat kejam. Ya Muhammad ya salam salimna dirinya sesat, buah yang diperbuat balasan amal jahat. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa rantai palu yang besar menyala dan berkobar, kelabang serta ular sangat dahsyat dan besar. Ya Muhammad ya salam salimna wal tak ibadah, tak taat, engkau lupa akhirat. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa aku diutus Tuhan untuk beri seksaan pada orang melawan bantah perintah Tuhan. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa Islam agama murni tidak engkau hormati. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa karena hidup di dunia sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa anggota badan rela jadi tontonan, sengaja engkau bukakan terlihat panjang jalan. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi wa hari nanti yang engkau sudah pasti akan jumpai mati, hari janji terbukti. Ya Muhammad ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin.
pengajian artinya ada beberapa faedah, ada beberapa latifah, pelajaran yang sangat indah, yang sangat bagus, yang ulama-ulama menyebutnya dengan kata latifah, didasari dengan cara berpikir yang sangat halus sehingga diperoleh. Kita sebut dengan latifah. Ya, latifah. Latifah, dan latifah itu faedah yang sangat indah. Kalau wanita, amin, cantik, dunia latifah, yang jaminan. Ya Rasulullah Amirul Mu'minin Ali Karamallahu wajhahu. Pada suatu ketika datang seseorang, gak disebutkan seorang itu tapi jenis kelaminnya laki-laki. Namanya siapa gak disebutkan. Begitu riwayatnya. Ya. Begitu riwayatnya gak menyebutkan namanya. Ya rajulun ila Amirul Mu'minin Ali Karamallahu wajhahu. Pernah datang seseorang laki-laki kepada Imam Ali Karamallahu wajhahu. Datang yashku lahul faqr wa qillatur rizq. Dia mengeluh. Ya manusia memang isinya dunia begitu, mengeluh-mengeluh. Isinya dunia begitu, padahal ujungnya harus ngeridho. Akun radin bima qaddara bihi maula wa darbar. Kan kata Abdullah ba'ala tadi. Teman memang manusia isinya gitu. Ya syahwat, keluhan, ya dia keluhkan kepada Imam Ali, ya radhiyallahu anhu. Apa keluhannya? Al-faqr, tentang kefakiran, identik dengan kefakiran, tentang harta. Jarang orang ya mengeluh fakir tentang ilmu, jarang banget nih. Boleh bisa dibilang ya Allah nggak 100 banding 1000, agak. Yang ada urusan fakir, udah urusan dapur aja. Wakil laki rezeki agak seret. Pertama fakirnya, yang keduanya nggak cukup tuh dengan kata fakir. Ya, kiblat rezekinya cuma satu mata air doang, kan gitu begitu modelnya. Satu aja gitu ya, teriak. Kalau dua lumayan, udah dapat 2, 3 loh. Begitu dah ya Allah. Ini kan gambaran nih, kita ngadu. Gambaran kita ngadu gitu. Kata Imam Ali Karamallahu wajhahu amin. Waqala la'alla tatakalam bil haram waqala la yaqdari. Barangkali inti kalau di WC suka ngomong berarti kan ada sinyalemen, ada perhati, ada isyarat bahwa kalau di WC jangan pamali. Ya, kalau Al-Quran nyebut pamali itu bahaya. Karena dihadar kita la yubadiru sabata wala qabila inda aslah. Ini kitab apa ya? Catatan apa ini? Kecil gede kita semua punya kerjaan. Yang kelihatan, yang kagak kelihatan, yang kita yang kita memperkecatat semuanya. Mari hadar kita. La yubadiru sabata wala qabila inda aslah. Dia tahu deh artinya ya. Kalau tidak paham, membaca doang. Hanya membaca doang itu yang paham artinya. Agak ngerti gitu. Ngaji bareng-bareng. Pahala laka takalam bil khala, barangkali ini doyan ngobrol kali ngomong di khala di tempat yang al-khala itu betul khala itu mah ya neraka WC. Padahal itu pamali, jangan. Kata orang kayak aku berani enggak boleh begitu nih. Dijawablah ya aku berani. Enggak begitu kan. Kalau kata Imam Ali, la'allaka tuqaddimu al-qala fi asnani. Barangkali ente yang ngelakonin kalau kuku itu suka ente gigit-gigit kan ya.
potong kuku dengan gigi. Ya kalau ompong sih nggak bisa. Jangan diceritain ya, berarti alat untuk motong diantaranya gigi. Ya alat untuk motong itu diantaranya gigi. Jadi sudah begitu kali kata orang tersebut ya pun nggak terjadi, tidak pernah melakukan begitu. Ini Imam Ali sengaja lagi ngomongkan lagi, bukan dia nggak tahu percis. Kalau orang alim kan isyaratnya naudhu aja, biainilah. Dia melihat aja dengan matanya Allah. Karena memang matanya tadinya ditentukannya, dihususkannya untuk Allah Ta'ala. Kalau datang orang dia ngerti, ya. Tapi ini kan untuk orang awam perungkapan. Untuk kita kalau tahu-tahu main serobot aja yang ngomong begini langsung, to the point, repot. Ya, orang kan cari gol juga, cari gol-gol indah tuh banyak. Nah, ya benar. Gol-gol indah tuh banyak. Emang begitu seninya. Seninya begitu. Inilah bukan. Dah. Barangkali itu tukang potong kuku kali juga menggigit inti. Enggak macam-macam gitu. Enggak pernah atau begitu. Pengakuan yang tulus dari orang tersebut. Dan Imam Ali karramallahu wajhahu beliau katakan lagi la'alla terusami ababai ismaihima. Barangkali inti kalau nyebut manggil babe inti seenak inti aja nih, namanya orang tuanya langsung. Karena dia juga orang ya yang nyebut nama orang tuanya gitu nggak ngomong, nggak ngebiasain abi, nggak ngebiasain umi, ya. Jadi juga tuh masalah kan tuh kalau laki ngomong atau manggil bininya umi, boleh nggak tuh? Umi, itu kan ibunya mah ibunya. Bukan, itu dimasalahin juga tuh ulama-ulama. Halnya terkecil orang awam tuh ini panggilan buat pendidikan buat anaknya supaya manggil umi, tak tujuan yang lain. Kaidahnya al-waqaf ala niyatil lafz, ucapan bagaimana niatnya orang yang mengucapkan. Ini dipegang tuh. Nah, kuliah ada hukum kita di situ. Nah, jadi kalau ada orang awam ngerjain macam-macam yang sibuk tuh ulama mikirin hukumnya bagaimana ya. Itu ulama. Kalau di sini mikirin enggak pikirin, orang awam kerjain aja. Selakunya dia, dapatnya dia, orang awam. Ya. Ngelihat ulama, nggak tinggal diam tuh ulama, mikirin mana nih punya kerjaan yang begini, boleh nggak menurut syariat? Itu kalau udah mentok sama syariat dicariin jalan keluar tuh, cari harus ada pintu emergensi, harus ada buat orang awam. Ini bahaya kalau kagak. Begitu sih perhatiannya ulama-ulama. Dan barangkali nanti kalau nyebut babe ini dengan kedua namanya aja langsung kagak lah ya, kau ini tak pernah kejadian semacam itu, enggak. Yang keempat la'alla katarukul kumamah lailan bidar. Jadi kalau orang nanya, orang nyebut babe tuh dia namanya disebut itu mewariskan kemiskinan. Ini kan namanya ada perbandingannya ya, kalau nggak begitu begini kali ini. Ente pernah kan ya kalau malam hari terus sampai yang ada dari pagi tuh sampai numpuk diem aja kagak dibuang sampai malam masih juga di dalam rumah. Barangkali ente abaikan kali tuh buang sampai ya sampai itu sampai ada di dalam hari. Orang-orang dulu domelin tuh sampai ya buang disuruh buang. Itu yang membawa kepada kefakiran juga tuh, wakil-wakil risik, kurangnya rezeki. Kata orang jawab lah ya kau nggak pernah terjadi yang begitu aneh, rajin ada sampai yang dibuang. Nah, pelajaran apa lagi? La'allaka tanam min ghairi wudu. Barangkali nanti kalau tidur nggak pernah pakai wudu kali. Kan nyinggung nih ya. Barangkali kita kalau tidur nggak pakai wudu kali. Ini orang masya Allah yang pun tadi nggak begitu nih wudu. Bukan membela dia bukan, ya. Bukan membela. Apa yang dikatain enggak, pokoknya enggak, jawabannya enggak bisa begitu enggak.
jadi tidur tanpa wudu ada resiko juga. Yang keenam, la'allaka tataqaddam ala abawaik bil masyi, barangkali inti kalau jalan sama babe inti di belakang, inti di depan. Kan ada siasat tuh kalau ulama-ulama kasih tahu kalau malam kita jalan sama orang tua atau sama guru di depan, ada kakek kecebur kita duluan yang kecebur. Itu kalau kita kesandung kita duluan. Apa itu? Tapi kalau siang hari biar ke guru duluan atau orang tua duluan, baru kita belakangan. Paham ya? Kalau kita ngaji dulu misalnya di Walid tuh, kalau kita lebaran ada tuh yang bawa orang tuanya, anaknya lebih dahulu salaman sama Walid. Kata Walid, jangan ente dulu orang tua ente dulu di sini, jangan ente dulu orang tua ente dulu salaman. Paham tuh? Pelajaran tuh, jadi pelajaran bisa kadang-kadang di waktu momennya tepat tuh, jadi selamanya diingat tuh. Kalau pelajaran begini kan kadang-kadang lupa, terus sering lupa, kadang-kadang lupa terus sering lupa gitu. Jadi ada orang tuh datang ke Sayyidul Walid waktu lebaran, ya, dia pengen kasih tahu, ini bapaknya di salaman ngasih tahu deh, kata Walid jangan ente duluan, abah ente duluan sini, ente datang, ente seru tuh, orang tua dulu taruh ente, kan pelajaran bagus. Ini akan dikatakan memang Ali barangkali ente kalau jalan lebih dahulu kali ketimbang dua orang tua ente, kata itu orang lah ya aku nggak begitu. Lagi memang Ali la'allaka takmusdarab lailan, barangkali ente malam hari suka nyapu kali bebenah melulu kalau malam hari, padahal kalau malam hari nggak dikasih tuh orang dulu ya, jangan yang mau kerja deh sampai sore udah batas, maghrib udah selesai, tutup pintu urusan dengan. Barangkali ente nyapu rumah ente malam hari kali, kata orang lah ya aku tidak begitu. Udah berapa? Jangan diingetin, yang penting nyebutin aja deh. Yang ke-8, la'allaka tukallimu al-farq yang merahan, barangkali ente kalau potong kutu hari Minggu kali boleh tuh. Ya, padahal dikasih agama kalau potong kuku Jumat atau asar Kamis udah masuk Jumat supaya dapat pahala tuh, pahalanya gede, nggak gede jadi dayang pahala deh. Ya, barangkali ente potong kuku hari Minggu, agak ya pun udah tidak demikian. Ya, terus yang ke-9, wala'allaka tulimul la'na ala abnaik, barangkali ente suka jatuh omongan jelek sama orang anak-anak ente. Jadi kan orang tua kalau lagi kesel gimana ya Allah, kadang-kadang apa aja yang diragunan di absen. Gitu, orang tua lagi keselnya itu apa aja kata-kata, padahal itu kan nggak boleh. Orang dulu paling cakep ngomongnya, benar loh anak gue perente dari pagi gini hari lu bernongol, benar tuh nyebutnya, benar loh anaknya, benar nggak dikata sakit, nggak dibilang gila, nggak macem-macem. Waktu itu ya Allah, nggak ada remnya kita nggak ada remnya. Barangkali ente suka, nggak ada majumu senantiasa seringkali ente memberikan satu ucapan yang nggak bagus kepada anak ente, kata orang lah ya pun dari nggak begitu nih, dicari nih. Belum ketemu juga kan? Wala'allaka, yang ke-10, wala'allaka tulqi busaq fi baitil ghaib faqala la yakunu dzalik. Barangkali ente kalau ngelude waktu di WC itu di dalam tempat tongkrongan kloset, itu nggak boleh tuh. Ya kalau orang di WC pastilah dia ya berudah kamar mandi, tapi di dalam klosetnya tuh nggak dikasih. Ya. Kata orang kayak pun udah nggak begitu. Nah,
La'allaka yang ke-11, la'allaka tatrukul ismallah ala ta'am walhamdulillah fi akhiri, barangkali ente kalau makan enggak baca bismillah dan akhirnya enggak alhamdulillah. Dirabe lagi dirinya. Enggak begitu. Enggak begitu. Lah udah 11. Belum juga ngaku gimana ceritanya nih, ngobatinnya nih. Lah bingung dokter. Ini kagak. Mana nih? Fala'alaka yang ke-12, alaka ladad abawaihi fis shalah, barangkali ente kalau sholat, dalam sholat ente enggak pernah doain orang tua ente. Nah, paham itu? Dalam sholat, bukan di luar sholat nih ceritanya. Dalam sholat, la tad'u li abawaika fis shalah, bukan horijah sholat atau ba'da sholat, enggak, fi dzarbiyah. Kamu barangkali kagak ngedoain kedua orang tua kamu bis sholat, dalam sholat. Kan boleh aja itu kita baca Rabbi firli waktu sujud, boleh gak? Doa boleh, Rabbi firli warhamni Rabbi firli walidayya warhamhum kama rabbayani sujud, boleh gak? Kata orang bilang ayat Al-Quran gak boleh dibaca di sujud. Iya, kalau yang bukan doa, niatnya doa. Nah kan kita berhasil nih. Paling kita di luar sholat banyak kan Rabbi firli walidayya. Paham deh ya? Nah di sini nih dibilang qala na'am, ini bener nih ini. Padahal tuh kalau kita lihat dia udah banyak tinggalin yang bakalan kena kefakiran dan kilat rezeki, kurangnya rezeki. Udah banyak tinggalin berapa? 11 faktor yang ditinggalin. Tapi masih kena juga gimana? Dia ninggalin, dia kagak doain kedua orang tuanya di waktu sholat. Di dalam sholatnya nih, di dalam sholatnya. Ya, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Boleh baca begitu di dalam sujud. Dalam sujud, aqrabu hamdi ilallah. Ya, paling dekat hamba pada Allah, paling dekat juga penerimaannya pada waktu sujud. Ini pernah diterangkan, dijelaskan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Ash-Shadid bin Abdullah. Ya, di dalam kitab yang lain pun pernah disebutkan ini. Ada di dalam kitab Kasifatus Syaja, Syarah Sahih Naya, buah tangan Syekh Nawawi bin Muhammad Al-Jawi Al-Bantani. Dia juga menerangkan tentang beberapa sebab yang mengakibatkan seorang itu fakir atau kurangnya rezeki. Jadi orang Islam sebenarnya dituntut ya untuk adanya usaha dan adanya keluasan di dalam rezeki. Kalau Anda luas, Anda bisa membagi. Tapi kalau Anda kecil, coba untuk membagi. Ya, coba dipikirin tuh, renungin, dan kerjakan. Jangan sampai renungin, pikirin, kerjain kagak. Gak bisa tuh. Agama nggak begitu. Baiklah, bahwa betapa sosok. Kalau Anda selesai, pasti Anda harus berusaha lagi dan menimbulkan keletihan, kecapean. Pasti ambil bagian di situ. Kalau Anda nggak ambil bagian di situ, selesai kan? Ya. Malam ada satu Quran? Enggak, ada di minggu depan. Sampai jam 7 Anda selesai. Ini ada jam 7 Pak? Hah? Udah? Belum. Ada menit lagi? Iya. Jam 7. Setengah 8 tadinya udah harus kok.
Nabi Allah Musa alaihissalam kedatangan seorang wanita dari Bani Israel. Tuh perempuan ngomong, ini kalau dulu belum ada hijab antara perempuan dengan laki, jadi bisa langsung. Orang perempuan kan kalau ngomong, kalau yang bisa banget ngomong. Ya, ada yang itu bukan perempuan tuh, kalau dia bisa banget ngomong ke laki-laki kita tandain tuh. Tapi kalau dia rasa malunya lebih, nah ini perempuan. Sama. Jadi kalau laki lain lagi, itu laki sebaliknya. Nah, perempuan ngomong. Gitu. Nah, pengakuan tertinggi, pengakuan tuh perempuan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, adna dzamban 'aziman wa qattu ila Allah ta'ala fadhullaha ayyuhira li dambi wa yatubu alayya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini Nabi Allah Musa, saya kerjain dosa lebih. Saya kepengen Allah Ta'ala terima saya punya tobat. Doain deh. Jadi dia pakai ngandelin pada Sayyidina, doain dong aneh biar bisa Allah Ta'ala terima tobat. Ada pelajaran ngandel tuh ya, minta. Aneh mau tobat, tapi nanti tolong dong minta tobat. Apa yang minta ilmu Allah Ta'ala untuk aneh diterima tobatnya. Kata Allah Musa alaihissalam, madan kok ente punya dosa apa sih? Dibuka. Aneh pernah zina itu berbuat zina mesum sampai lahir anak, habis anak lahir aneh bunuh, aneh tangkap. Kejadian perempuan Bani Israel. Jangan ditiru nih, adegannya nggak boleh ditiru. Assalamualaikum. Ya, kalau kerjaan begini yang buruk kita sunnahnya ucap nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, bisa kita terhindar terlindung dari hal-hal yang buruk. Dengar macam begitu Nabi Allah Musa disuruhkan orang macam nggak begini. Ukhruji ya fajir li'ala tanzil nar minas sama. Atau hari gana bisu. Kalau begitu ente boleh keluar dari tempat ini. Bar. Hanya khawatir nih bakalan turun api dari langit yang akan membakar kita orang lantaran yang punya kerjaan macam ini. Keluar dari perempuan, ini tak ada kekuatan ya kalau kamu bertahan di rumah orang. Pelajarannya kan begitu ya. Keluar. Keluarlah dia. Kalau Nabi yang diharapin kagak membantu, pulang dalam keadaan munkasiratal bal, kecewa. Ya Allah, kemana lagi? Ini lihat. Nazala Jibril alaihi salatu wassalam ya Musa rabb yaqulu lak lima ardata. Ta'iba ya Musa. Begini. Hai Musa, kenapa itu orang ente usir? Sebegitu hebatnya ente itu orang kan datang mau bener, mau tobat. Kenapa ente jadi masalahin dosanya? Dosa itu dikerjain. Pokoknya urusan tobatnya dong dipikirin. Gimana ceritanya? Enggak boleh begitu. Yang datang siapa? Sayyidina Jibril. Ya, alaihissalam. Yang lebih dari itu ada. Ada. Aneh dari itu. Kata Nabi Allah Musa, ya Jibril, man syarrun minha. Siapa yang lebih jahat atau lebih pahis, lebih buruk dari itu perempuan? Man yatrus shalah amidan wa ta'ammidan. Siapa orang yang ninggalin sholat hal
sengaja atau nuntut sengaja. Paham ada? Sengaja atau sengaja itu lebih pahit, lebih buruk, lebih khubus, ya lebih jelek daripada wanita yang tadi. Jadi man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Nah, sampai jadi wallahu a'lam. Sedikit ada pengumuman dari sebelum ada lupa. Sudah diminta yang ngomongin untuk acara 100 hari kita punya saudara kita Bapak Haji Suradi, kakak atau abang dari Bang Arif dan Bang Haji. Banyak ponakan di sini kan, anak-anak, adik-adik. Beliau minta kehadiran kita, insya Allah nanti pada hari Kamis malam Jumat tanggal 19 Agustus habis maghrib bukan habis isya. Habis maghrib di rumah beliau belakang kantor PLN Hack. Ya, diharapkan insya Allah Habib Hashim bin Abdus dan Syekh Bakar yang akan hadir di tempat yang sama. Insya Allah. Udah banget. Udah nih Bang Arif. Ini udah umumin ya. Allah. Untuk selanjutnya Habib Hashim berikan arahan-arahan kepada kita.